diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli syai', diberikan segala sesuatu kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Kota Harapan Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, di tempat yang juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tiada lupa selalu untuk memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam majlis ilmu setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga perjumpaan kita, pertemuan kita bukan saja mendapatkan izin Allah, tapi juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun memohon kepada Allah, semoga pada pagi hari yang penuh barakah ini limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa beramal, dan amal itu dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kita kajian tafsir surat Al-Alaq. Pada kesempatan yang lalu kita sama-sama membahas sedikitnya ada 5 kandungan di dalam surah Al-Alaq ini yang menurut jumhurul ulama at-tafsir, surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung. Jadi segala sesuatu kalau yang paling pertama itu adalah pasti surat yang sangat agung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita sudah bahas 5 sedikitnya kandungan dari surah Al-Alaq ini.
Masih ada yang hafal nggak Pak? Pertama kita review ya. Surah Al-Alaq ini berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Manusia yang seperti sekarang ini, manusia yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah min 'alaq, dari segumpal darah. Alaq itu artinya menempel. Min 'alaq, darah yang menempel. Sebelum dia menjadi darah, dia adalah nutfah. Apa nutfah maksudnya? Min ma'in mahin, dari air yang hina. Itu manusia. Dari nutfah, dari sperma. Kemudian setelah jadi sperma selama 40 hari dalam rahim seorang ibu, berubah menjadi alaq, menjadi segumpal darah. Jadi manusia yang saat ini min ahsani taqwim, fi ahsani taqwim, manusia yang berkuasa, manusia yang menguasai dunia, itu asal muasalnya adalah min ma'in mahin, dari air yang hina. Dalam beberapa kesempatan mengucapkannya saja mungkin sesuatu yang menjijikkan. Setampan-tampannya manusia, setampan-tampannya seorang pria, secantik-cantiknya seorang wanita, setinggi-tingginya posisi kedudukan, kita semua tercipta dari min ma'in mahin. Ini Allah sebutkan supaya manusia tidak sombong. Kemudian kandungan yang kedua dari surah ini adalah berisi tentang kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, dengan mengajarkan kepada manusia ilmu yang membedakan ciptaan Allah bernama manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah Allah berikan kepada kita ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Kemudian yang ketiga, kandungan surah Al-Alaq ini adalah menjelaskan tentang sifat dasar manusia, yaitu suka berlaku melampaui batas. Innal insana la yatgha. Sungguh benar, sungguhnya manusia itu la yatgha, suka melampaui batas. Apa pemicunya? Ar-ra'ahu istaghna. Ya. Kalau sudah merasa melihat dirinya sudah cukup. Ya, sebelum berhasil, sebelum sukses, dia rajin ke masjid, dia sempatkan hadir di majelis ilmu, baca Quran, sholat berjamaah di shaf terdepan. Tapi begitu Allah mengkaruniakan kepadanya harta, udah mulai bergeser. Yang tadinya sholat di shaf pertama, sekarang di shaf terakhir, ya. Atau kedua dulu, ketiga, tahu-tahu ada di belakang, masbuk. Jadi imam juga, imam masbuk di belakang. Ya. Terus lama-lama nggak kelihatan. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Kalau gitu kita nggak boleh. Boleh nggak jadi orang kaya, Pak? Boleh nggak jadi orang kaya?
orang-orang saleh terdahulu banyak yang kaya. Para nabi. Nabi siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli syai'. Diberikan segala sesuatu kepada Nabi Sulaiman. Ya, hartanya, kekayaannya, tentaranya. Bahkan tentara Nabi Sulaiman bukan satu bangsa saja. Ada bangsa jin, ada dari manusia, ada dari burung, tuyul, qain. Yang dikenal kita sebut ada burung hudhud. Ya. Diberikan oleh Allah kulla syai'. Ya. Di kalangan sahabat ada nggak orang kaya? Siapa? Ya. Abu Bakar As-Siddiq, seorang pengusaha. Ya. Ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman ibn Affan, ada lagi siapa yang terkenal? Abdurrahman bin Auf. Jadi boleh orang Islam, seorang mukmin, ya, punya keinginan kaya. Bapak-bapak ibu sekalian yang hadir di tempat ini pengen kaya nggak? Pak, pengen kaya nggak? Keinginan aja nggak ada. Bagaimana jadi orang kaya? Ya. Pengen dulu. Supaya apa? Supaya bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Supaya tidak termasuk innal insana la yatgha. Ya, jadi kalau punya harta, hartanya dibelanjakan. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan perang Tabuk, Rasulullah memotivasi para sahabat untuk berinfak. Ya. Maka pada saat itu Umar ibn Khattab, ya, di dalam hatinya ada keinginan untuk bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mutasabiq, selalu terdepan dalam apa? Dalam ibadah. Jadi Umar ini ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam ibadah. Jadi persaingannya itu di dalam ibadah. Melihatnya, oh si bapak ini selalu ada di saf pertama. Saya juga ingin berada di saf pertama setiap salat. Boleh nggak begitu? Saya ingin bersedekah terus. Ya. Jadi Umar ibn Khattab pada saat itu memiliki harta yang banyak, maka Umar ibn Khattab memberikan separuh dari hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah. Separuh banyak apa? Jadi kalau kekayaan Umar ibn Khattab ini ya 500 ya, juta, itu berarti berapa separuhnya? 250 juta. Itu diserahkan, dibawa di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak di saat ini orang yang seperti itu? Separuh dari hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ya, ada nggak? Separuh dari hartanya. Kita punya perusahaan besar, separuh dari hartanya diinfakkan di jalan Allah untuk bangun masjid, ya, untuk pendidikan Al-Quran, pesantren, ya, untuk aitam, anak-anak yatim, dengan harapan Umar bin Khattab ini bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ditunggu-tunggu Abu Bakar As-Siddiq mau berapa nih infaknya. Setelah ditunggu-tunggu ternyata Abu Bakar
seluruh hartanya. Ya. Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ya, apa yang sudah kau sisakan? Ma'abqaita li ahlika." Apa yang sudah kau sisakan untuk istrimu dan keluarga? Kata Umar bin Khattab, separuhnya dari ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma abqaita ya Abu Bakar? Apa yang engkau sudah sisakan untuk keluarga?" "Saya sudah titipkan keluarga dan istri dan keluargaku lillahi wa li rasulih." Serahkan pada Allah dan Rasulnya seluruh harta. Ya. Ada nggak orang zaman ini sekarang, Pak? Ya. Tapi insya Allah masih ada. Ya. Saya menjumpai ya, orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah untuk masjid, untuk pesantren. Dia bisa mengeluarkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan pesantren. Ya. Ada yang sekian M, ada sekian ratus juta, ya. Masih ada. Ya. Bahkan dikatakan, "Ustaz, tolong, ya, harta yang saya belanjakan ini ditulis dengan atas nama hamba Allah." Ya. Hamba 1 M atas nama hamba Allah, 100 juta atas nama hamba Allah. Masih ada yang begitu. Tapi ada juga kebanyakan orang yang cuma berapa, ya, 100.000, tapi minta ditulis namanya. Ya. Ada nggak yang? Ya. Ditulis besar-besar, jangan lupa ya, benar-benar. Harta yang dikeluarkan, dibelanjakan di jalan Allah, apakah habis? Tidak, bahkan semakin melimpah. Hartanya Abdurrahman bin Auf, ya, selalu melimpah. Bahkan warisannya meninggalkan banyak sekali kekayaan, ya, emasnya, kemudian hewannya, untanya, perkebunannya, itu semua tidak akan berkurang, tapi akan semakin bertambah. Innal insana la yatgha. Sifat dasar manusia adalah, ya, melampaui batas. Kenapa? Karena melihat dirinya sudah merasa cukup, tidak membutuhkan orang lain. Maka sebagai solusinya adalah ingat kepada ayat berikutnya. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat berikutnya, inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya kepada Rabb engkau ruj'a, kalian akan kembali. Jadi supaya, ya, harta ini tidak memperbudak kita, ingatlah bahwa semua itu akan berakhir dan kita semua akan menghadap Allah. Ya. Sudah bekal apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat dasar orang-orang kafir. Ya, yang keempat adalah sifat dasar orang-orang kafir yang selalu menghalang-halangi orang beriman dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi orang kafir dari dahulu, ya, menurut pendapat para ulama disebutkan bahwa ayat ini berkaitan asbabun nuzulnya dengan Abu Jahal yang hendak mencelakai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin diinjak, ingin dibenamkan di pasir kalau masih sholat di Masjidil Haram. Ternyata Rasulullah sudah
sedang sholat. Jadi dari dulu orang-orang usaha, orang kafir, bagaimana umat Islam ini ya, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Itu upaya orang kafir. Dan sampai sekarang kebenaran dianggap sesuatu yang asing. Rajin sholat di masjid, ya, baca Quran, banyak sekali ujiannya, dipersulit. Berhijab, ya, dianggap orang yang belajar Islam dengan baik, dianggap radikal, begitu. Itu termasuk ya, upaya-upaya orang kafir sampai sekarang. Kemudian yang kelima dari isi kandungan surah Al-Alaq ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kepada kita. Wasjud waqtarib. Ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, wasjud dan dekatlah kepada Allah. Bersujudlah, waqtarib dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun upaya orang-orang kafir ya, menghalang-halangi, berupaya menghalang-halangi manusia supaya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan motivasi wasjud waqtarib, dekatlah dengan Allah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqamahlah. Wasjud waqtarib, istiqamahlah dalam ibadah. Istiqamahlah ya, di dalam menuntut ilmu. Istiqamahlah dalam membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu 5 kandungan di dalam surah Al-Alaq ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membersamai surat Al-Alaq ini. Kita akan membahas dari ayat yang pertama secara rinci. Sebelumnya mari kita baca surah ini. Semoga kita bisa ambil manfaat dalam rangka murojaah, kemudian juga mengingat-ingat apa yang sudah kita hafal. Insyaallah yang hadir sudah hafal surat Al-Alaq ya, di luar kepala ya Pak ya. Insyaallah. Ada aturannya? Oh sudah hafal. Bisa dilihat di handphonenya boleh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirrahim, nirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qafnya dipantulkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ya, nggak boleh dibaca khalaq. Ya, masing-masing huruf itu ada haknya, punya hak. Kalau nggak kita pantulkan berarti kita tidak menunaikan hak itu. Khalaq, coba. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
ulang-ulang, dimurajaah, jadikan wirid ya. Saat kita luang waktu ya, sedang di teras rumah ya, sedang menunggu, baca ini. Baca Quran. Ya, afdhalul dzikri tilawatul Quran. Seutama-utama berzikir itu adalah membaca Al-Quran. Jalan dari rumah ke masjid, bisa nggak baca ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat salat sunnah kita baca supaya nggak lupa. Kenapa surat Al-Fatihah kita nggak lupa? Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Nggak ada. Karena apa? Sering diulang. Termasuk ya ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama berbunyi Iqra. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra artinya? Bacalah. Luar biasa perhatian Islam terhadap ilmu. Ya. Terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran yang 114 surat Allah sebutkan tentang ilmu sampai 750 kali. Padahal suratnya cuma 114 surat. Tetapi Allah Subhanahu menyebutkan turunan-turunan tentang ilmu ini sampai 750. Wa'allama Adam, wa'allama ya'lamun, ya. I'lamu, yang ulama itu kan turunan dari kalimat ilmu. Jadi penting sekali. Bahkan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Jadi ada dua baca itu. Ada baca secara tekstual, kita baca Quran lewat tulisan. Itu juga baca. Ya. Baca Quran, baca koran, baca yang ada tulisannya, itu dalam bahasa Arab disebut Iqra. Ya, baca, kita baca. Yang kedua adalah membaca dari apa yang sudah kita hafal, atau mengucapkan dari apa yang sudah kita hafal. Untuk makna yang kedua, membaca dari apa yang sudah kita hafal, itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Jadi salat kita tidak sah kalau nggak baca surat Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di sini gimana? Apakah kita ambil Quran? Begitu Allahu Akbar, baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu dah. Tapi baca apa yang sudah kita, atau Allahu Akbar, ambil, baca enggak? Bukan yang itu. Itu maksudnya adalah membaca dari apa yang sudah kita hafalkan, atau baca, ucapkan. Seperti ayat ini yang pertama kali turun juga, Iqra, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ya. Ma'ana biqari, sampai 3 kali. Iqra ma'ana biqari. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud membaca, pertama membaca tulisan, yang kedua adalah membaca atau mengucapkan apa yang sudah kita hafal, apa yang ada di otak kita. Al-Quran muta'abbadun bitilawatih, punya nilai ibadah ketika membacanya. Satu hurufnya
10 kebaikan. Ya. Allah lipat gandakan. Jadi baik baca, ya, membuka Al-Quran, mushaf, maupun baca secara hafalan. Ya. Itu makna dari kalimat Iqra, membaca. Kemudian apa yang dibaca? Coba Bapak Ibu perhatikan, disebut nggak di situ? Iqra. Baca, bacalah. Baca apa? Disebut nggak di situ? Tidak Allah sebutkan Iqra Al-Quran, tidak. Tapi Allah sebutkan Iqra saja. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan Iqra, objeknya adalah wahyu. Ya. Objeknya adalah Al-Quran. Iqra, ya Muhammad, ya, wahyu yang akan disampaikan. Jadi Iqra di sini adalah membaca Al-Quran, membaca yang akan diwahyukan. Perintah ini kepada siapa? Nabi Muhammad. Berlaku juga perintah ini, ya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat pertama ini untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi surat yang pertama ini menurut para ulama tafsir memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk membaca Al-Quran dan terus continue. Karena Iqra di sini bentuknya fi'il amr, perintah. Di dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, fi'il amr itu faedahnya adalah dalam waktu lil hali wal mustaqbal. Saat ini dan terus, ya, sepanjang hayat kita. Ya. Jadi surat yang pertama ini memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, continue, terus menerus. Hari ini sudah baca Al-Quran? Bapak sudah belum? Sebelum subuh tadi? Oh, banyak yang diam nih. Belum ya? Udah Ustaz, tadi waktu sholat. Ya, sholat lain. Di luar sholat. Udah baca belum? Ya. Jadi Allah berikan kepada kita 24 jam. Coba, berapa jam kita pakai baca Al-Quran? Akan ditanya loh waktu kita. Ya. Baca Quran. Pahalanya luar biasa. Perniagaan yang tidak akan rugi dan tijaratan lan tabur. Baca Quran secara rutin, khatamkan, ya. Bila perlu hafalkan, ya. Masya Allah, ya. Bacaan Quran itu adalah perdagangan yang tidak akan rugi. Kira-kira kalau kita tahu, ya, hari ini adalah hari terakhir kita menghirup udara, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Sudah berapa waktu kita untuk membaca Al-Quran? Baca Al-Quran. Berat banget ya Pak ya, baca Quran dulu ibadah. Ya banyak sekali ujiannya. Baru buka Quran, apa tuh biasanya? Udah ngantuk, ya, bawaan. Gitu. Betul nggak? Baru buka baca 5 menit, udah ngantuk. Itu ujian yang diberikan Allah. Berarti setannya datang tuh. Masa kita kalah? Apalagi zaman sekarang, ya, segala media, alat komunikasi udah banyak sekali. Ada Twitter, ada Facebook, ada apa lagi? WhatsApp. Itu menyita waktu kita. Ya, bisa jadi kita banyak membuka handphone untuk melihat itu daripada membuka Al-Quran. Betul nggak? Betul apa betul? Tidak saya kasih pilihan ya. Betul atau betul? Betul. Ya, sebentar sedang kita ting. Pesan dari siapa nih? Ya, kita buka. Dalam satu hari, satu malam
kita lebih banyak membuka handphone kita daripada membuka Al-Quran. Ya. Padahal udah dipakai itu tuh di aplikasi itu ada. Aplikasi itu ada yang kalau kita mau buka itu muncul itu apa namanya, teks Al-Quran. Itu bisa kita hatamkan. Namanya Nukhtim, ya. Nukhtimul Quran. Aplikasi itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita buka pertama kali Alif Lam Mim, satu ayat. Ya, baca itu. Kemudian kita tutup lagi handphone kita, tahu-tahu ada panggilan masuk, itu dulu yang keluar. Ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mungkin itu salah satunya. Bisa kita hatamkan Quran. Kenapa? Semakin banyak kita buka Al-Quran, buka handphone kita, semakin kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Asal kita mau bacanya, kita baca aja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan seterusnya. Jadi Iqra di sini adalah membaca. Ya, para ulama tafsir menyebutkan adalah membaca wahyu atau membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam ayat yang pertama, Iqra bismi rabbika. Di situ ada ba-nya, bi dengan ismi, nama, rabbika, rabb engkau. Apa arti ba di sini? Ada ulama yang berpendapat ba di sini enggak ada artinya. Iqra bismi rabbika, bacalah ya nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabb. Jadi enggak ada artinya, pokoknya bacalah. Ya. Ada ulama juga menyebutkan bahwa ba di situ ada artinya. Jadi ketika kita baca Iqra bismi rabbika, ba di situ ada artinya. Apa? Artinya adalah memulai. Ya. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka mulailah ya, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba-nya di situ adalah dengan nama Allah. Jadi kalau mau baca Al-Quran, ya, di awal surat itu baca bismillah. Ya. Pernah dalam satu kesempatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, tahu-tahu Rasulullah SAW tertidur. Ya. Rasulullah tertidur, sedang ngumpul bersama sahabat. Ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW tertidur. Enggak lama, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah tahu terbangun mutabassiman, Rasulullah tersenyum. Ya, bangun tidur Rasulullah tersenyum. Kalau kita bangun tidur, apa biasanya kita lakukan, Pak? Ya, masih apa? Ngucek-ngucek mata, ya. Belum kumpul, ya. Kalau Rasulullah bangun tidur mutabassiman, ya, tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tersenyum? Kata Rasulullah, unzilat alayya surah, barusan telah turun kepadaku satu surat, yaitu surat Al-Kautsar. Faqara'a, maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Terus inna syani'aka huwal abtar. Masa enggak hafal surat ini? Surat terpendek. Ya. Dalam Al-Qur'an surat terpendek. Dan surat favorit. Ya Pak ya? Surat favorit. Boleh nggak memfavoritkan surat? Boleh.
Saya senang baca surat ini. Pendek ya. Enggak apa-apa, jadi wirid ya Pak ya. Ya, jadi wirid. Nunggu inna a'tainakal kautsar. Manfaatkan. Tidak ada detik-detik yang terlewatkan. Ya. Nafas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa kita bisa? Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas, masing-masing 3 kali pagi dan petang. Maka Allah akan menjaga kita dari segala keburukan. Baca. Ya. Berdasarkan hadis ini, maka setiap kita baca Al-Quran, memulai di awal surah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Ya. Kecuali satu surat. Menurut para ulama, termasuk Imam An-Nawawi, kecuali satu surat tidak boleh dimulai dengan bismillah. Surat apa? Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Yang lain setiap awal surat membaca bismillah. Termasuk ketika kita hendak membaca Al-Quran di awal, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap memulai membaca Al-Quran, di samping apa? Membaca isti'adzah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan setiap pekerjaan kita yang akan kita mulai, ya, hendaknya ayat ini menjelaskan, diperintahkan kita untuk membaca Bismillah. Ya, karena Nabi sebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang memulai pekerjaan tidak membaca Bismillah, fahuwa abtar, maka dia tertolak dari rahmat Allah. Bekerja baca Bismillah, ya. Mau makan baca Bismillah, mau keluar rumah baca Bismillah. Ketika kemarin baca Bismillah nggak Pak? Apa bacanya? Ketika kita keluar rumah, mau ke masjid, mau ke tempat kerja, mau ke sekolah, mau ke pasar, baca Bismillah. Apa bacaannya? Lengkapnya? Iya, Bismillah. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Baca itu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan memberikan 3 hal. Pertama, hudita. Yang kedua waqufita. Dan yang ketiga wawuqita. Apa artinya? Hudita, waqufita, wawuqita. Siapa yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah memberikan 3 hal. Ya, Masya Allah. Ya. Cuma ringan kalimat itu, tapi luar biasa. Kata Allah, Allah akan berikan kita hidayah. Kalau kita keluar rumah baca itu, Allah akan berikan kita petunjuk. Ya. Diberikan oleh Allah petunjuk dari segala apa yang kita hadapi, kesulitan apa, Allah akan berikan petunjuk. Enggak nyasar. Udah pakai Google padahal. Ya, tapi masih juga Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan petunjuk kalau kita memiliki persoalan-persoalan yang kita hadapi, hudita. Ya. Kemudian yang kedua, waqufita, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Ya. Yakin enggak? Jadi kalau kita ada persoalan, kekurangan, kata Allah, waqufita, ya, Allah akan memberikan kecukupan. Kekurangan kita Allah akan cukupkan dengan mengucapkan apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yakin enggak kita? Kadang-kadang enggak yakin kali ya. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan kufita. Kemudian yang ketiga, wa wuqita, Allah akan memberikan perlindungan, ya, penjagaan. Allah akan memberikan garansi. Ya, padahal cuma mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi Bismillah di sini, Iqra bismi, itu mengandung pengertian setiap pekerjaan kita, apa aja, mau makan, mau minum, masuk rumah, keluar rumah. Ya, kalau masuk ke rumah apa doanya? Jangan belum baca juga. Bismillahi walajna, Bismillah wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Oh Ustaz, saya mau bacanya Bismillah. Iya Bismillah. Ya, kalau nggak hafal yang panjang. Masa yang pendek terus, ya, dari kita baru lahir sampai sekarang bacanya itu Bismillah. Ada yang khususnya kan Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Itu saya akan terhenti, enggak masuk rumah kita kalau kita baca itu. Enggak ikut makan bersama kita, enggak ikut minum bersama kita. Kurus-kurus dah setan itu. Ya. Semua mau makan, mau minum, bahkan untuk mendekati pasangan kita baca bismillah. Minta kebaikan dari tabiat istri kita. Ya. Bismillah. Ketika kita berhubungan suami istri pun membaca Bismillah. Apa bacaannya Pak? Bismillahi apa? Allahumma apa Pak? Kok malu-malu? Ya. Ya. Malu-malu tuh nggak hafal nih, ya. Bukan sesuatu, ya, yang buat kita malu, karena itu apalah ibadah. Ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sampai berhubungan suami istri juga baca Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku mohon kebaikan dari pasanganku ini, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan dan keburukan tabiat pasanganku ini. Itu dibaca, baca itu. Ya. Itu arti dari kata bismi, artinya memulai sesuatu dengan bismi, mau makan, mau minum, dan seterusnya. Makna yang kedua dari bismi di bi-nya di situ adalah, ya, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan pekerjaan. Mau makan kita baca bismillah, berharap pertolongan dan bantuan dari Allah. Karena kita tidak bisa menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah kecuali ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa minum kecuali ditolong oleh Allah. Kita ada nih di hidangan, di meja hidangan makanan banyak. Bisa nggak kita makan dan minum kalau nggak ditolong oleh Allah? Nggak bisa. Ketika kita ada makanan banyak, tiba-tiba, ya, kita sakit gigi. Bisa makan nggak? Pernah ngalamin segi? Ya. Atau sariawan, bisa makan nggak? Nggak bisa. Tapi Allah sembuhkan penyakit itu. Allah sembuhkan rasa sakit itu sehingga kita bisa makan dengan enak. Itu yang dimaksud dengan Bismillah, ya. Dengan nama Rabb itu adalah minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita punya, kita tidak bisa menikmatinya tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa saja, mau makan, mau masuk kamar kecil, masuk WC, baca bismillah.
baca bismillah. Berharap apa? Pertolongan dari Allah. Ustaz, kok masuk saja baca bismillah? Iya. Bapak-bapak mungkin pernah mengalami sulitnya keluar kalau tidak ditolong oleh Allah. Bahkan orang bisa mengeluarkan dananya berjuta-juta supaya bisa mengeluarkan kotoran itu. Ya. Maka kita mau masuk kamar kecil, baca bismillah. Terus apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dari berlindung dari segala kejelekan, kotoran dan sebagainya. Ya. Di luar kami bacanya ya. Jangan di dalam baca bismillah. Baca bismillahnya di luar. Luar dari Allah Subhanahu dibantu kita. Ya. Buang angin aja tuh. Kalau nggak bisa, waduh nggak enak banget. Siapa yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika selesai keluarnya baca apa? Yang gampang apa? Ghufranak. Ya Allah, ampuni. Ya. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa'afani, yang telah menghilangkan segala kotoran, ya, segala penyakit. Nah, itu setelah di luar. Itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Ya. Kemudian kenapa di dalam ayat yang pertama ini Allah sebutkan Iqra bismi rabbika, tidak Iqra bismillah. Ya kan? Tapi Allah menyebutkan kata Rabb. Rabb itu artinya apa? Pernah kita sebutkan, pencipta, pengatur, pemelihara, penguasa, yang memiliki, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi seakan Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan ketentraman kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah bismi rabbika. Rasulullah ketakutan. Ketika datang wahyu yang pertama ini, Rasulullah, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian dia menjumpai istrinya Khadijah. Zammiluni. Ya, selimuti aku. Jadi Rasulullah ada rasa takut. Bagaimana tidak? Di mana kejadiannya? Di gua Hira. Bapak yang pernah ke sana pernah lihat gua Hira? Di mana dia? Di gunung, Pak. Ya. Jauh, tidak seperti sekarang. Ada lampu, ada listrik. Ya, Rasulullah SAW berada di Gua Hira yang gelap gulita, ya, di gunung. Ya. Tahu-tahu datang malaikat Jibril. Kalau kita gimana? Gelap gulita, ya, malam-malam kita tahu ada yang nyolek kita dari belakang. Pasti kita ketakutan. Ya. Mungkin ada yang lari langsung, ya. Ada yang berkata, mungkin ada yang pingsan. Rasulullah SAW memberikan ketenteraman dalam diri Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang-orang kafir, ketika menyampaikan wahyu, ketika berdakwah, memberikan ketenteraman bahwa Allah akan memberikan ketenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Ya, itu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di sini juga Allah tidak menyebutkan apa yang diciptakan oleh Allah, menunjukkan banyak sekali yang Allah ciptakan. Manusia, apalagi ciptaan Allah, gunung, ya, lautan, ya, hewan, tanaman, dan semuanya. Khalaq, alladzi khalaq. Jangan takut wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan engkau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian sampai di sini ya kajian baru satu ayat ya Pak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru satu ayat. Jadi subhanallah ya, ilmu Allah itu sangat luas Pak. Kalau kita mau kaji dengan umur yang Allah berikan kepada kita 50, 60, ilmu Allah belum ya, seberapa kita kaji. Ya, maka jangan merasa sudah cukup ar-ra'ahu staghna. Ya, memandang dirinya sudah cukup. Saya udah tahu. Saya ilmunya udah cukup. Ya, jangan merasa cukup dengan ilmu. Terus hadir dalam majlis ilmu. Karena orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Bapak di mana rumahnya? Dekat kan? Baru keluar dari rumah kemarin fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali. Kalau diizinkan oleh Allah, kita keluar rumah kemudian kesandung dan meninggal dunia, matinya dalam keadaan fi sabilillah. Berdasarkan hadis ini para ulama sebutkan, maka perbanyaklah keluar rumah ngapain? Menuntut ilmu. Semakin banyak kita keluar rumah untuk menuntut ilmu, peluang husnul khatimahnya semakin besar. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Luar biasa. Ya. Kita ingin semua kan kematian kita ini husnul khatimah, ya kan? Ya. Menurut para ulama berdasarkan hadis tadi, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, peluang orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu semakin besar peluang husnul khatimahnya. Ya. Begitu keluar rumah kesandung meninggal dunia. Ya. Ada nggak orang yang kesandung meninggal dunia? Ya. Digigit nyamuk ada yang meninggal? Gigit nyamuk pada. Ya. Tapi kalau kita keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka kita dalam keadaan fisabilillah. Dan jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju surga. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua di dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.